Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kita kembali ke pendakian mistis setelah hampir 1 minggu tidak upload video. Cerita ini kisah nyata dari Mas Sigit Gunawan saat mendaki untuk pertama kalinya ke Gunung Ciremai bersama keempat orang temannya. Pendakian yang sejak awal sudah sompral dan berjumlah ganjil. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Ini kisah nyata dalam pendakian pertama kami di gunung tertinggi di Jawa Barat. Cerita ini mungkin tidak terlalu horor, tapi semoga para pendengar menyukainya. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan, karena ini kali pertamanya saya menulis. Kami adalah anak remaja yang terdiri dari 6 orang. Ada Sahrul, Jamal, Rizky, Aef, Ferry, dan aku Sigit. Awalnya kami terinspirasi dari film 5 cm, kemudian berbincang-bincang serta berdiskusi bersama-sama. Gimana kalau kita ngedaki? Ucap Rizky membuka obrolan. Jangan gara-gara film kamu jadi ikut-ikutan pengen muncak, Ki, jawab Sahrul. Waktu berdiskusi, Sahrul awalnya ingin ikut. Tapi setelah minta izin ke orang tuanya, ia tidak diizinkan. Ia adalah orang yang patuh kepada orang tuanya, jadinya menurut saja. Dan setelah panjang lebar berdiskusi, akhirnya semuanya sepakat untuk mendaki. Karena gunung yang paling dekat di daerah kami adalah Gunung Ciremai, kami pun memilih gunung ini sebagai pendakian pertama kami semuanya. Bayangkan saja, kami semua tidak ada yang berpengalaman mendaki 1 orang pun, namun berani untuk menapaki tanah tertinggi di Jawa Barat ini. Rencana kami naik lewat jalur Palutungan, karena kami cari info jalur yang lumayan landai buat pemula, yaitu via Palutungan. Meski ada lagi jalur Apuy, namun jarak dari tempat tinggal kami lumayan jauh. Setelah cek dan menyiapkan peralatan yang kami siapkan dengan bermodal Google dan penyewaan barang-barang, akhirnya kami berangkat dari rumah ke Palutungan ba'da subuh dan sampai pukul 6 pagi. Setelah mengecek kembali semua peralatan dan mengurusi maksi, kami mengawalinya dengan berdoa bersama. Dan setelahnya dimulailah pendakian. Dari pos pendaftaran menuju pos pertama lumayan agak jauh. Ya mungkin karena kami semua pendaki pemula. Namun kami disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. View perkebunan serta alam terbentang sangat indah. Pada awalnya sebenarnya kami ingin membatalkan pendakian ini, dikarenakan ada mitos kalau muncak tidak boleh dalam jumlah ganjil. Namun kami abaikan dan selalu berpikir positif. Setelah 1 jam perjalanan lebih kami pun sampai di pos pertama, yaitu pos Cigowong. Di sini kami beristirahat sejenak. Lalu penunggu pos pun menghampiri kami. Tiketnya mana, Jang? Tanya penunggu pos. Satu persatu dari kami pun menyerahkan tiket. Kalau mau ngambil air itu ada di sana. Kalau di atas nggak ada mata air, airnya cuma ada di pos 1. Oh iya Pak, makasih ya Pak, jawab Rizky kepada penjaga pos. Setelah mengisi bekal air, kami pun melanjutkan pendakian menuju ke pos 2. Kata penunggu pos tadi dari pos 1 ke pos 2 deket, cuma ya lumayan tanjakannya. Ucap Jamal sesaat sebelum kami memulai kembali perjalanan. Ya udah, ayo semangat, timpal Ferry menyemangati. Semangat sih semangat, nih keril berat bos. Keluhku karena saat itu yang membawa keril aku dan Rizky. Badan gede, tenaga juga harus gede, celetuk Aef kepadaku. Sambil bercandaria, kami melanjutkan perjalanan kami. Namun tiba-tiba Jamal malah berkata sesuatu yang mitosnya dilarang oleh para pendaki. Kok capek banget ya? Mana jauh lagi, nyesel aku ikut. Dengan polos dan tidak sengaja Jamal berbicara seperti itu.
Rizky yang lumayan pengetahuannya dan pada saat itu dialah leader kami langsung berbicara. Udah. 5 menitan lagi kita sampai, tenang aja. 5 menit apa 5 jam Ki? Jawab Jamal menimpali kembali ucapan Rizky. Aku yang baru teringat jika pantang pendaki mengucapkan kata seperti itu langsung ikut berbicara. Kalau capek bilang break Mal, jangan dipaksa. Ingat, jangan ngeluh. Kita dari bawah sudah punya satu tujuan bersama, yaitu menikmati puncak Ciremai bersama-sama. Jangan sampai ada sesuatu halangan yang kita nggak inginkan. Tak lama akhirnya suasana mencair, dan tak terasa kami sudah sampai di pos 2. Jaraknya memang lumayan dekat, tapi treknya lumayan menguras tenaga kami. Break! Jamal berteriak. Cuaca pada saat itu sangat bagus, sehingga kami memutuskan break lumayan lama untuk makan dan menghilangkan pegal di kaki kami. Roti. Ferry memberikan kode ingin makan roti. Karena saat itu keril logistik ada padaku, aku langsung membuka keril untuk mengeluarkan logistik. Astagfirullah, aku beristighfar. Kenapa Git? Tanya Rizky. Rotinya kok nggak ada ya? Hilang semua? Jawabku penuh keheranan. Jangan bercanda Git, ini di gunung. Celetuk AF. Bercanda gimana sih? Nih lihat sendiri kalau nggak percaya. Kemudian AF menghampiri. Tadi lu cek nggak? Kok bisa nggak ada? AF bertanya kembali. Kan kita tadi yang ngecek bareng-bareng. Aku yang sebutin barang, kalian yang masukin ke tas. Malah harusnya aku yang nanya, itu dimasukin gak? Jawabku pada yang lain. Suasana kembali menegang, namun Rizky kembali mencoba mencairkan suasana. Udah, kan masih ada cemilan lain. Udah makan aja seadanya. Ah elah, udah perut lapar, perjalanan masih jauh, capek pula. Jamal kembali mengeluh. Memang sangat benar. Jika ada yang mengatakan kalau kita mendaki, kita bakal tahu sifat atau watak orang-orang yang bareng mendaki bersama kita. Istighfar Mal, ujarku pada Jamal. Karena perjalanan masih jauh, kami melanjutkan perjalanan menuju tempat camp yang kami targetkan, yaitu pos pesanggerahan. Karena takut kemalaman, kami berjalan agak cepat dari sebelumnya. Namun tiba-tiba Ferry yang berada di paling belakang sebagai sweeper menyuruh berhenti. Break woi, break. Dengan nada kebingungan, ia meminta kami menghentikan langkah. Kalian ngerasain sesuatu nggak? Tanya Ferry pada kami. Sesuatu apaan Fer? Tanya Rizky. Dari tadi kita jalan berlima. Kok kayaknya ada 6 orang ya? Seketika hawa dingin terasa. Dan suasana pun mulai agak mencekam. Jangan berhalusinasi di gunung, Fer, ujar Rizky. Apaan yang halusinasi? Kalau kamu gak percaya, gantian kamu yang di belakang, aku yang di depan. Ucap Ferry dengan nada agak marah dan ketakutan. Aku pun mencoba untuk melerai mereka. Udah, ini udah agak siang. Kita baru lewat pos 2. Jangan sampai kita kemalaman. Nanti kita nggak bisa ngelihat samudra awan di puncak. Akhirnya aku memutuskan untuk berjalan di paling belakang, dan Ferry berada di tengah. Jangan-jangan roti yang hilang dimakan penunggu di sini, celetuk Jamal dengan sompral. Mulai lagi kamu Mal, jaga dong omongannya, jangan asal-asalan, timpal AF dengan kesal. Jamal hanya tertawa dengan lepas, seakan ia tidak punya salah apa-apa. Entah kenapa yang dirasakan Ferry tadi, aku pun juga merasakannya. Terasa di belakang seperti ada orang yang ikut dalam pendakian kami. Namun setelah aku melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Bahkan tak ada satupun pendaki lainnya. Aku terus mencoba untuk berpikir positif. Setelah sampai di pos 3 dan 4, badan kami mulai terasa lelah dan beristirahat lumayan lama di pos 4, yaitu pos Arban. Tadi di pos 3 pengguyungan badak kok nggak ada badaknya ya? Ujar Ferry.
Yang ada badaknya kan cuma di larutan cap kaki 3. Kami akhirnya tertawa dan bercanda ria. Setelah melepas lelah dan dahaga kami, tiba-tiba ada satu orang pendaki wanita turun dari atas dengan pakaian seperti mapala. Ia lari tergesa-gesa sambil menghampiri kami. Bang, punya minum gak? Ucapnya sambil terengah-engah. Ada teh, banyak. Ucapku sambil memberi minuman ke pendaki wanita itu. Teteh kenapa sendirian? Teteh solo hiking? Tanya Rizky. Enggak bang, teman saya ada di atas. Ada yang kena hipo. Saya mau panggil ranger buat bantu kami. Ya udah ya bang, saya lanjut ke bawah. Makasih airnya. Abang hati-hati kalau mau ke puncak. Banyak yang kena hipo bang. Lalu ia lanjut berlari ke arah bawah. Sambil tatap-tatapan, kami bingung antara lanjut atau balik lagi. Udah tanggung, udah setengah jalan, gas aja yuk, ajak Rizky. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Selanjutnya kita bakal ketemu pos yang lumayan curam. Banyak yang bilang pos ini jarang ada jalan landai, gak kayak pos-pos sebelumnya. Ucap Rizky lagi. Dan ketika kami melihat peta jalur, ternyata kami akan menghadapi pos tanjakan Asoy. Kalau jalur Linggarjati terkenal dengan tanjakan Bapak Tereknya, kalau Palutungan terkenal dengan tanjakan Asoy. Weh, kalian lihat cewek tadi nggak? Tanya Aef. Buat apa diingat-ingat? Toh bukan pacar gua, timpal Jamal. Tadi gua perhatiin pas dia lari ke bawah, tiba-tiba ngilang gitu aja. Gak kelihatan lari kemana. Sambung Aef. Serius? Lu gak salah lihat? Tanyaku. Iya, kalau gak percaya, ayo kita turun aja. Cari tuh cewek ada apa enggak. Udahlah, ngapain kita debatin cewek yang gak kita kenal. Mending kita lanjutin pendakian, ujar Rizky. Kami masih di pos tanjakan Asoy. Bagi yang sudah pernah ke Ciremai pakai jalur Palutungan, pasti akan teringat-ingat dengan pos ini. Pos yang menguras banyak tenaga sampai-sampai kami hampir kehabisan bekal air. Entah hanya perasaan aku saja atau teman-teman pun merasakan kalau perjalanan kami seperti tidak pernah sampai-sampai. Kami merasa ketika di tanjakan Asoy seperti hanya berputar-putar di tempat yang sama. Entah mungkin gara-gara Jamal tadi bilang capek dan gak nyampe-nyampe, atau ada hal lain. Namun alhamdulillah ketika di perjalanan kami bertemu dengan pendaki lain yang mau turun. Naik bang? Tanya rombongan pendaki itu kepada kami. Iya bang, pos pesanggerahan masih jauh gak bang? Tanya kami. Deket bang, palingan 5 menitan juga sampai. Jawab salah satu pendaki. Oh, oke bang, makasih ya. Jawab kami dengan serempak. Kami merasa gembira mendengar kata 5 menit lagi. Namun setelah aku baca di Google sepulangnya dari pendakian ini, ketika berkomunikasi di gunung jangan pernah bilang jauh apalagi lama. Karena itu bisa mengakibatkan perjalanan akan terasa jauh dan lama. Setan tuh orang, ngebohongin kita aja. Ngomongnya 5 menit lagi juga sampai. Ini udah setengah jam gak nyampe-nyampe. Lagi-lagi Jamal mengeluh dengan sompral. Kamu dari tadi gak sabaran amat sih Mal. Sabarlah, namanya juga ngedaki gunung, butuh kesabaran. Jawab Rizky dengan kesal. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di pos pesanggerahan pada pukul 13.00. Yang dimana tempat ini akan kami jadikan untuk tempat camp sebelum summit nanti malam. Awalnya kami ingin camp di Goa Walet, namun sudah dilarang untuk camp di area sana. Kami pun berbagi tugas, ada yang mendirikan tenda dan ada juga yang masak mie instan dan air untuk ngopi. Dan setelah semuanya selesai, tak lupa kami sholat zuhur berjamaah. Waktu menunjukkan pukul 18.00. Hawa dingin sudah masuk ke dalam pori-pori kulit kami. Baru pertama kali aku merasakan dingin seperti ini. Bikin api unggun kek, dingin banget nih, ucapku. Ya udah Git, cari kayu bakar bareng Jamal.
Terus AF sama Ferry bikin wedang jahe supaya badan pada anget, jawab Rizky. Setelah dibagi tugas, kami pun langsung melaksanakan perintah Rizky. Aku dan Jamal bertugas untuk mencari kayu bakar. Git, cari kayu bakarnya yang udah di bawah, jangan yang masih di dahan kamu ambil, teriak Rizky. Aku mendengar dan paham apa yang dikatakan Rizky, namun sepertinya tidak bagi Jamal yang kurang mendengar apa yang dikatakan Rizky. Kamu cari sebelah sana aja, Mal. Saya sebelah sini, pintaku pada Jamal. Akhirnya kami terpisah lumayan agak jauh mencari kayu bakar itu. Dan tiba-tiba, astagfirullah, Mal, di belakang kamu ada apa? Tanyaku yang berteriak. Terlihat dari kejauhan, aku melihat sosok bayangan hitam tinggi besar di belakang Jamal yang akan mencengkeram Jamal. Apaan, Git? Kamu bilang apa? Gak kedengeran, teriak Jamal. Udah sini cepetan, Mal, pintaku. Lalu ia langsung menghampiriku dengan membawa kayu bakar yang ia pikul. Ada apaan, Git? Tadi kamu ngomong apa? Aku awalnya ingin bercerita, namun takut suasana malah tidak kondusif. Dan akhirnya aku memutuskan untuk cerita nanti saja ketika sudah sampai di rumah. Karena perjanjian sebelum mendaki, kami dilarang cerita kejadian mistis saat masih berada di gunung. Enggak, Mal, enggak apa-apa. Kamu cepat amat, Mal, ngumpulin ranting pohonnya, tanyaku. Iyalah, kan banyak di sana ranting pohon yang nempel di pohon yang udah tua. Lagi-lagi Jamal melakukan hal yang dilarang ketika pendakian. Emang kamu tadi gak denger Rizky bilang apa? Jangan ngambil ranting pohon yang masih nempel. Cukup yang udah jatuh aja ke bawah, Mal. Alah, bodo amat lah. Yang penting dapat banyak. Yaudah ayo ke tenda lagi. Pegel gua bawa ranting. Aduh, ya udah deh. Lu jalan duluan dah. Aku hanya ingin memastikan sosok itu tidak mengikuti kami, walau dengan keadaan takut. Aku hanya bisa berdoa dalam hati sebisanya. Akhirnya kami sampai di tenda dan segera menyiapkan kayu bakar untuk api unggun agar dapat menghangatkan tubuh kami yang sudah amat kedinginan. Berasa di kutub utara ya? Ujar AF. Kayak yang udah pernah kesana aja lu, F, jawab Ferry. Aku yang masih memikirkan sosok bayangan tadi hanya diam tak memberitahu semua itu. Badanku kenapa ya? Kok tiba-tiba panas? Ujar Jamal pada kami. Jangan ngada-ngada lu, Mal. Orang kami semua kedinginan, lu malah kepanasan. Gila lu, timpal AF. Akhirnya Jamal membuka jaket dan baju yang ia kenakan. Mal, apa-apaan sih lu? Nanti kena hipo bisa ribet kita, ucap Rizky yang kaget melihat tingkah Jamal. Panas banget Ki badan, gak kuat gua. Lagi-lagi Jamal mengeluh. Coba istighfar, Mal, baca doa yang lu bisa, pintaku. Akhirnya Jamal mengikuti apa yang aku minta, dan akhirnya ia tidak lagi merasakan panas itu. Alhamdulillah, gak kerasa lagi panasnya. Lalu tiba-tiba Rizky menghampiriku dan bertanya. Jelasin, Git, apa yang terjadi? Pasti ada kesalahan yang udah Jamal lakuin, tanya Rizky padaku. Sebenarnya gini, Ki. Tadi Jamal ngambil ranting pohon yang masih nempel pada pohonnya, jelasku pada Rizky. Namun aku tidak menceritakan tentang sosok hitam besar yang tadi kepada Rizky. Walah, pantesan aja. Setelah menghangatkan tubuh dan minum wedang jahe, kami pun kembali berdiskusi. Gimana? Mau lanjut ke puncak, apa kita turun aja besok? Tanya Rizky pada kami. Lanjutlah, tanggung ini, tinggal beberapa pos lagi, jawab Ferry. Yang lain gimana? Tanya Rizky pada yang lain. Akhirnya kami semua setuju untuk lanjut ke puncak Ciremai. Ya udah,
Kalau mau lanjut, kita istirahat dulu. Gantian buat ronda ya. Jam 1 nanti kita akan summit dari sini ke puncak. Timpal Rizky. Namun tiba-tiba aku melihat lagi sosok bayangan tinggi besar itu. Penampakannya sangat seram. Matanya merah menyala. Dan tingginya mungkin sekitar 3 meteran. Aku duluan istirahat ya, pintaku. Karena aku tak mau melihat sosok itu lagi. Jadi aku memutuskan untuk istirahat duluan. Pengecut memang. Siapa lagi yang mau duluan? Tanya Rizky. Jamal aja Ki, suruh istirahat, pintaku. Ya udah, kalian berdua istirahat duluan. Kami bertiga yang ronda malam. Entah apa yang terjadi. Belum kami memasuki ke dalam mimpi, kami tiba-tiba dibangunkan. Bangun, woi, bangun. Cepetan keluar. Ucap AF dengan suara tergesa-gesa. Kami yang masih setengah sadar lalu keluar tenda dan menanyakan apa yang terjadi sehingga kami dibangunkan. Cewek yang tadi siang kita temuin di jalan, tadi kita ketemu lagi. Ujar Rizky yang jujur saja membuat aku kaget. Seriusan? Tanyaku yang keheranan. Serius, kami bertiga yang lihat. Dia kesini lagi dan lagi-lagi minta minum. Cuma gak kita kasih, karena stok air udah habis. Jawab Rizky menjelaskan. Terus dia kemana? Dia pergi lagi ke bawah, dan anehnya dia gak kenal kita. Sambung Rizky. Dia gak berpesan lagi kayak tadi siang. Tanyaku kembali. Dia cuma pesan supaya kita berhati-hati aja. Mendadak hati dan pikiranku jadi ketakutan saat itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tanyaku dalam hati. Pukul 20:30 terlihat dalam jam tanganku. Kalian mau istirahat nggak? Tanyaku. Kami nggak ngantuk. Udah nggak apa-apa, udah biasa kita begadang. Jawab Rizky. Angin yang semakin berhembus kencang semakin menusuk ke dalam kulit kami. Namun tiba-tiba ada seorang pendaki yang menghampiri kami. Rombongan dari mana, Kang? Tanya pendaki itu. Dari Cirebon, Kang. Jawab Rizky. Dekat atuh kalau Cirebon. Saya orang asli Kuningan. Jawab pendaki itu. Oh, iya, Kang. Mau summit bareng gak, Kang? Tanyaku. Saya mau turun. Hati-hati aja di atas. Tadi banyak yang hipo. Lagi-lagi kami diperingati untuk berhati-hati. Setelah mengobrol lama, pendaki tersebut akhirnya berpamitan dan meninggalkan kami. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Kami semua bergegas merapikan bekas api unggun yang kami buat dan siap-siap untuk summit. Ini tendanya mau dibongkar nggak? Tanya Jamal. Udah nggak usah, kita ke atas puncak cukup bawa badan aja, sama mungkin logistik sedikit. Jawab Rizky. Hilang nggak Ki? Soalnya tenda sewaan nih. Tanya AF. Udah nggak bakal hilang, kita ke atas cukup bawa tas kecil aja. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayolah, ajak Ferry dengan penuh semangat. Akhirnya kami semua bersiap-siap untuk summit pagi itu. Dan tak lupa kami berdoa demi keselamatan. Kami pun berjalan di malam hari dengan cuaca yang sangat dingin. Bahkan sangat dingin menurutku waktu itu. Karena pertama kalinya aku merasakan hawa di atas gunung. Namun belum berjalan lama, aku merasa tak kuat untuk berjalan lagi. Entah kenapa perjalanan summit ini lebih melelahkan dibanding perjalanan tadi siang. Break dong, break, ujarku. Baru juga beberapa meter Git, udah minta break aja, jawab Jamal. Aku yang sedari tadi menahan emosiku, entah kenapa saat itu aku tak sanggup lagi menahan emosi. Akhirnya aku meluapkan emosiku dan menjawab dengan kata-kata kasar. Lu yang dari awal nyampe tempat camp banyak minta break, gua gak marah tuh. Giliran gua baru minta break segini aja lu ngomong kayak gitu. Ujarku dengan penuh emosi. Udah, break aja dulu sebentar. Gue juga lumayan sesek, nafas gue gak teratur. Ujar Ferry.
Akhirnya kami break sebentar. Dan entah kenapa memang saat itu nafasku terasa sangat berat. Untuk berjalan pun terasa sangat berat. Kalian kalau mau lanjut ke atas ya lanjut aja. Biar gue yang tunggu di bawah. Ujarku yang aku pun tak sadar mengapa bisa berkata seperti itu. Lah, maksudnya gimana Git? Jawab Rizky. Kayaknya aku gak sanggup lagi Ki. Nafas sudah berat banget. Sesak dadaku. Ucapku yang sudah terengap-engap. Gimana teman-teman? Mau lanjut apa gimana? Tanya Rizky kepada semuanya. Mereka yang kebingungan menjawab. Akhirnya Rizky yang sangat bijak mengambil keputusan. Gini aja, ini kan udah kepalang tanggung. Depan udah mau sampai Simpang Apuy. Kalau kalian mau ke atas dan masih kuat lanjutkan. Tapi jangan jalan sendiri-sendiri. Minimal harus berdua. Kalau nggak sanggup, ikut Sigit aja ke bawah lagi. Nunggu di tenda. Gimana? Kebingungan sangat terlihat di mata teman-teman yang lain. Di sini, aku bisa melihat siapa yang egois dan siapa yang peduli. Aku lanjut aja Ki. Tanggung. Puncaknya aja udah kelihatan tuh. Ucap Jamal. Ferry dan Aif pun akhirnya memutuskan untuk lanjut. Karena puncak yang sudah tidak jauh lagi dan terlihat di depan mata. Jangan hanya melihat dari mata. Di gunung itu mata suka salah. Kelihatannya aja deket. Aslinya itu masih jauh. Jawab Rizky. Bodoh amat lah Ki. Kita bertiga lanjut kayaknya. Timpal Jamal. Akhirnya Jamal, Aif dan Ferry melanjutkan perjalanannya menuju puncak. Dan meninggalkan kami berdua. Gimana Git? Masih kuat buat turun? Tanya Rizky. Aku dilema dan merasa bersalah kepada Rizky. Karena gara-garaku Rizky tak sampai puncak. Aku sedikit terdiam. Lanjut aja Yuki. Aku insya Allah kuat. Tapi mungkin bakal banyak break. Gak apa-apa kan? Kalau gak kuat jangan dipaksa Git. Di gunung itu taruhannya nyawa. Rizky sedikit cemas. Aku kuat. Serius. Yuk jalan yuk. Susul teman-teman. Jawabku sambil tersenyum agar Rizky yakin kalau aku kuat. Dan benar saja, baru beberapa langkah aku minta break. Kemudian lanjut lagi. Kemudian break lagi. Sudah tak terhitung berapa kali aku minta break. Namun akhirnya kami bertemu dengan Aif dan Ferry yang sedang beristirahat karena kelelahan. Jamal mana? Tanya Rizky pada Aif dan Ferry. Jamal yang dari awal sangat semangat, rupanya ia meninggalkan rombongan dan melanjutkan summitnya sendiri. Mungkin dia udah di puncak kali, nggak tahu di bawah setan mungkin. Lagian lari-larian, kita mah kecapean, dia malah lari-larian. Kan aneh, jawab Aif kepada kami. Istighfar, ini di gunung, jangan ngomong sembarangan, ujar Rizky. Lagian disuruh break dulu malah melengos aja. Gak menghiraukan kami berdua. Kayak kerasukan setan aja jalannya, ucap Aif dengan nada sedikit kesal. Rizky yang punya tanggung jawab besar atas pendakian ini akhirnya memutuskan untuk menyusul Jamal. Kalian tunggu aja di sini. Gua mau nyusul Jamal. Kita berangkat bareng-bareng Ki. Jangan gegabah. Kita udah kehilangan Jamal. Masa kita juga harus kehilangan lu? Kita berangkat sama-sama aja ya, ujar Ferry. Aku yang tadinya sudah tak kuat untuk jalan lagi, akhirnya menjadi semangat mendengar ucapan dari Ferry. Akhirnya kami semua berangkat kembali menuju puncak. Puncak yang sudah kelihatan jelas sejengkal dari mata kami, membuat kami terpesona dan sedikit menghilangkan rasa lelah. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Dan kami belum juga sampai ke puncak. Karena mungkin kami kebanyakan break. Dikarenakan lelah ditambah kondisi dingin. Serta jalan yang lumayan terjal. Semoga kamu baik-baik aja Mal, ujar Rizky yang terlihat sangat khawatir terhadap kondisi Jamal. Kami pun yang awalnya sangat kesal namun tak rela kalau kami harus berpisah begini dengan Jamal. Break aja dulu ya. Gue udah gak kuat nih, ucapku pada yang lain.